Three, two, one, go! Hari ini kita bersama Vicky Naki, ya akhirnya bertemu juga. Tapi sebelum itu kita bahas dulu, perkenalkan dulu Vicky. Siapa tahu di channel Tropartene tidak ada yang tahu. Kayaknya semua orang tahu, kayaknya subscriber itu kayak semua tahu. Pakai bahasa Rusia dong. Halo semuanya, меня зовут Vicky. Ya. Мне 20 лет. 20 лет, понятно. Да. Что еще? Все? Что еще? Что еще? Что? Udah itu aja. Говори, не знаю. Ya, jadi bahwa Vicky umur 20 tahun dan sekarang posisinya mahasiswa semester 3. Semester 3, gila. Semester 3. Vicky ini umur 20 tahun, udah berapa bahasanya udah bisa bicara Vicky? Coba kasih tahu dulu dong. Oke. Iya. Kalau yang bagus ya dapat Indonesia ya sama bahasa Inggris. Dan yang lumayan itu Spanyol, Rusia dengan Romania. Gila. Sekarang kan jurusannya apa? Di yang S1? Jurusannya teknik informatika. Tuh, udah cocok. Terus lanjut S2-nya? S2-nya rencana aku mau meneruskan langkah telah partayana. Semoga ya, ditunggu Vicky Naki lanjut S2 di Rusia. Iya, nanti kan gampang, beasiswa gampang lah. Vicky Naki udah pinter. Oh my god! Wow! Kita mulai Q&A aja di sini ya. Q&A aku ini udah ngasih beberapa pertanyaan dan kita ada rencana dari dulu bikin konten tapi ya Vicky-nya sibuk. Partayana ini sibuk guys. Vicky-nya sibuk. Ini ada yang nanya nih, kok kayak pertama kali main Omi TV itu gimana? Jadi mungkin 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu. Iya, sebelum 1 juta subscriber kan? Ngelewatin aku. Wah, saya 3 tahun. Gila. 3 tahun sama 3 bulan perbedaannya loh. 1 juta subscriber. Mantap Vicky. Yuk lanjut. Oke. Ini 3 bulan yang lalu. Aku baru mulai main Omi TV. Yeah. Nah, terinspirasi dari FK Fajar, ada Heris Dirgantara juga. Oke. Jadi baru tahu kalau Omi TV itu bisa main dengan orang-orang ketemu orang-orang luar. Nah, Oh, 3 bulan yang lalu. jadi baru itu ketemu dengan orang Romania. Oke. Nah, dan diajarin bahasa Romania dan aku tertarik dengan bahasa. Dari situlah baru mulai tertarik dengan Oh, bahasa. gila. Tapi sebelum-sebelumnya nggak ada tertarik sama Romania dong? Enggak. Sama Romania, sama Rusia gak ada tertarik. Nah, habis ketemu dengan orang Romania, aku ketemu dengan orang Rusia. Dan dia ngomong, loh, ini kok mirip ya dengan bahasa Romania? Iya. Juga belajar bahasa Rusia karena itu. Oh, gitu. Berarti sekarang lebih dominan Rusia apa Romania? Kayaknya Rusia sih, soalnya aku udah nggak pernah lagi belajar bahasa Romania. Iya, kayaknya lebih enak Rusia sih, lebih dominan kayaknya. Cocok sama Vicky juga S2 di sana. Kok aku kasih rekomendasi terus soal S2. Tapi sebenarnya kalau nanya pengalaman lucunya selama main Omi TV itu apa sih? Kalau di video oke, banyak lucu. Tapi pengalaman lucu yang nggak ada di video tapi sebenarnya jangan deh gitu. Ngerti gak maksudku? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Yang kalau misalnya nggak masuk video tuh lebihnya kayak nggak jelasnya itu parah, terus orang yang rasis, terus Bener. orang yang nggak jelas, gitu lah. Iya, tapi kayak misalnya kayak pengalaman lucu tuh kayak setelah main Omi TV kayak kenalan kontak gitu loh, bagi-bagi kontak terus akhirnya sampai sekarang kontak bareng gitu misalnya lewat WhatsApp atau Vicky ada. Ya, ada. What the fuck? Anjir. Masih temenan gitu ada. Oh, masih temenan gitu. Temenan ya. Temenan gitu. Tapi nggak ada rencana kan bulenya ke Indonesia nggak ada kan? Terus habis itu nikah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi kalau pengalaman yang benar-benar nyakitin banget ketemu di Omi TV itu ada nggak? Itu yang salah satu rasisnya tuh. Iya, ada sih. Dan itu ya kebanyakan kayak orang Amerika sih. Oh, orang Amerika. Karena banyak subscriber aku juga bilang, "Bang, sekali-sekali sama orang Amerika." Aku udah sering coba. Oh. Tapi nggak tahu ya orang di sana gimana. Mungkin udah budaya juga. Orang-orang itu mungkin menurutnya itu biasa gitu. Menurut kita kan enggak. Iya, benar-benar. Jadi yang kayak dibilang, "Wah, nggak bisa lah dibilang." Iya. Pokoknya parah. Tapi kalau menurutku sih kalau selama ini aku bikin main Omi TV ya kebanyakan di Rusia ya. Kalau rasisnya tuh paling mereka taunya cuma negara Tiongkok doang kayak gitu. Misalnya kamu dari Tiongkok ya. Jadi orang Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia semua dibilang Tiongkok. Jadi kayak mereka cuma mindsetnya kalau di luar negeri itu pasti Tiongkok gitu loh. Setiap mereka jumpa orang Asia kayak, "Oh, dari Tiongkok. Oh, dari ini." Gitu. Iya makanya. Emang muka kita Tiongkok. Padahal kita kan dari Indonesia. Iya, nggak ada yang tahu emang mainnya kurang jauh. Tapi kalau Indonesia pernah nggak? Nggak ada rencana bikin konten di Indonesia dan ketemu adik-adik Indonesia?
Banyak sih yang bilang kayak, bang, buat konten Ome TV di Indonesia, terus prank mereka tapi pura-pura jadi bule gitu. Nih gimana mau jadi bule? Pura-pura jadi bule ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Rusia gitu kan. Tapi kalau misalnya ketemu sama Ome TV Indonesia, menurutmu gimana? Pandanganmu sebagai orang yang sudah main Ome TV di berbagai negara, gimana menurutmu? Mohon maaf ya orang-orang Indonesia, tapi kayaknya Ome TV Indonesia yang paling gak jelas. Banyak orang-orang tuh kayak, ini kan harusnya muka kita nih, Yeah. tapi banyak yang inilah. Dan lebih parahnya ada yang di kamar mandi loh. Yeah, boy. Pernah nggak bang jumpa? Loh, benar. Pernah kan? Itu ngapain coba? Iya. Mandi aja. Mandi Ngomong aja kan. Ya maksudnya seharusnya kalau main Ome TV kita saranin nih dari Vicky Naki nih. Coba kasih saran dong buat teman-teman yang main Ome TV. Harusnya kayak gimana penampilannya dan gimana posisi kameranya. Yuk, monggo. Bajunya harus ya. Iya, harus bagus gitu. Iya. Dan tips biar Tips. banyak nih. Bang, gimana sih biar nggak di skip? Bener. Yang pertama ya pakai baju, jangan buka baju. Bener. Yang kedua, Satu. buka baju ya di skip. Yang kedua, Yang kedua, sisiran. sisiran. Oke, sisiran. Ya, sisiran. Tuh ganteng tuh. Sisiran biar kegantengan itu nambah 200%. Nah, itu bener tuh. Terus ada yang ketiga nggak? Ada nggak? Ya, ngomongnya yang sopan. Namanya sopan, harus cool gitu ya, no rasis juga. Iya sih, sebenarnya simple kan, main Ome TV simple, tapi ada aja, misalnya dia kan rata-rata Ome TV Indonesia tuh pakai HP bang. Jadi kayak dia tuh HP-nya kayak gini loh, HP, terus dia tiduran gitu loh. Kelihatannya cuman muka doang. Aneh-aneh. Jangan liatin muka aja, liatin misalkan badannya terus tangan tuh kayak ya jangan. Iya. Cewek kan kira kamu Iya, kuatkan auranya biar tidak di skip kayak gitu. kurang dari itu kurang confidence juga karena ada yang gini. Iya. Enggak, itu malu tuh. Yang keempat berarti apa? Harus pede. Terus kayak yang kelima yang menurut aku energetik gitu. Yo, apa kabar? Ah iya, oke, energetik. Tapi jangan gimana. Apalagi YouTuber ya? Hah? YouTuber? Nah, ada. Baru tuh. Bagus. Fokus tuh, yang mau YouTuber apa enggak sekarang semua masuk ke YouTube kayak gitu kan jadinya. Oke, lanjut pertanyaannya Vicky ya. Nah ini nih, ada nggak berhubungan sama cewek atau cowok Ome TV sampai sekarang? Maksudnya kan tadi udah, cuman kayak berapa orang sih, kayak ada nggak sih rencana kayak, next time aku bisa ketemu di negaramu atau di negaraku kayak gitu? Ada nggak sih rencana kayak gitu? Dianya sih pernah sampai kayak berapa ya tiket ke Indonesia gitu. Sampai Serius? cari. Sampai cari? Ya. Ya udah, nanti aku tour guide ya. Aku bantu. Kan ke Bali, nanti ente ke Bali. Tapi Ya, pernah nggak sih kepikiran kok misalnya Vicky pacaran sama bule? Kau pikir gitu? Iya, kepikiran gitu. Ada nggak sih kayak ih cakep anjir, aku pingin banget nyari bule gitu. Sejujurnya sih enggak. Iya. Kenapa? Sebenarnya enggak ada, tapi kalau misalnya ada ya pengen juga gitu. Bener juga. Sejujurnya enggak, cuman belum nemu aja gitu. Kok ada titik kenyamanan mah gitu. Tapi udah pernah ngalamin cinta dong. Maksudnya udah pernah pacaran segala macam. Udah. Berarti punya mantan udah. Udah, apaan? Berarti udah tahu. Mantan gue nonton, ya. Di Pekanbaru sudah jelas. Oke, kita lanjut ya. Bahas masa lalu aja nih. Waktu kecil sukanya ngapain? Waktu kecil aku suka main bola. Itu yang pertama. Kenapa? Maksudnya dari awal bertahap. Kalau aku ada alasanku loh. Jadi sebenarnya aku punya buku juga kan namanya Novigot. Kalau aku sih, aku jelasin kisah lamaku dari kecil sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang tuh aku nggak jelas loh. Aku nggak pernah belajar. Terus tiba-tiba aku pingin jadi aktor perfilman. Terus akhirnya ke Rusia kan. Jadi kayak aneh banget loh. Kalau dari Vicky ada nggak sih sisi uniknya ketika waktu kecil? Uniknya apa ya? Ya aneh juga sih. Aneh juga. Pokoknya gini, aku tuh orangnya sangat-sangat bosan gitu loh. Contohnya, kayak hobi aku tuh selalu bertukar-tukar dulu. Waktu kecil suka main bola. Iya. Habis itu sempat juga suka buat sketsa video gitu juga. Serius? Cuma nggak pernah cuma nggak pernah di post di YouTube. Terus belakangan ini suka gambar. Sekarang udah nggak lagi. Aku tuh suka gambar, terus aku mulai gambar. Lumayan bagus nih gambar aku. Besok udah nggak mau lagi. Merasa puas ya? Besoknya tuh mau buat gambar yang lebih bagus kayak nggak bisa gitu loh. Jadi aku kayak, oh iya. gimana ya? Jelek ya? Gimana ya? Kayak nge-stuck gitu, jadi aku males lagi dan sampai sekarang udah nggak ada gambar. Itu yang aku rasain. Misalnya kalau itu bukan di bidangku, aku nggak bisa lanjutin anjir. Misalnya aku main gitar kan, aku pingin banget main gitar, aku udah beli gitar. Tiba-tiba ternyata kayak cuma mentok sendiri doang loh, kayak nggak punya band dulu kan. Terus apa ya, kayak nggak punya grup musik lah intinya. Dan aku mulai malas gitu loh. Oh mungkin ini bukan di bidangku gitu. Dan akhirnya aku nemu teater.
ya aku terus-terusan padahal itu kayak banyak masalahnya, kayak banyak waktu juga dihabisin kan, tapi aku ngelakuinnya secara gimana ya, kayak benar-benar suka banget lah gitu. Mungkin di Vicky juga nggak kurang nyaman juga kan. Makanya sekarang juga di tipenya Vicky berarti bahasa berarti kayak gitu, dan nemu jati diri. Nah benar-benar. Jadi dulu ya kayak gitu juga lah mungkin. Ya, jadi intinya itu kalau misalnya kalian dari kecil sampai sekarang belum nemu jati diri, disarankan ya coba aja jalanin berbagai arah gitu loh. Maksudnya kayak Vicky lah, belajar gambar, terus bikin sketsa, akhirnya sekarang nemu belajar bahasa kan, kayak gitu sih menurutku, itu keren banget sih. Kalau Vicky ada project selanjutnya nggak? Kayak apa gitu, mau bikin apa ke depannya? Kalau sekarang belum terpikir ya mungkin, tapi yang pasti tentang bahasa sih. Karena itu kayaknya yang udah paling aku nyaman. Oke, sebelum jadi artis, sekarang kan jadi artis nih, udah termasuk public figure Ome TV. Tapi sebelum main Ome TV itu kayak kedepannya tuh mau jadi profesi apa sih? Mau kerja kantoran kah atau bisnismen kah? Nah iya, kan aku ini ya ini menarik sih. Programmer. Anjir, serius? Ya, jadi sebelum itu pengennya jadi ya itu programmer di perusahaan mungkin. Terus setelah ini berarti nggak ada programmer lagi dong? Bisa jadi, berarti sambil nge-YouTube. Oh ya, nice banget ya. Dunia digital emang semua butuh sih kok membuat hal konten ya. Menurutmu gimana Vicky? Maksudnya kayak dokter atau nggak profesi apapun lah. Sekarang semua tuh beralih bikin konten gitu loh. Nggak cuma untuk buat konten dan dapat AdSense ya, tapi menurutku ada kenangan gitu loh, kenangan tersendiri ketika kita ngeliat sesuatu di video atau nggak foto gitu kan. Itu sih menurutku. Jadi kadang-kadang kok dari teman-teman sendiri jangan sampai berpikiran bahwa kita buat konten YouTube atau gimana, nggak cuma nyari terkenal atau nggak duitnya lah gitu. Kita coba cari apa sih sisi positifnya dari YouTube gitu ya intinya. Benar. Ya benar ya. Dan menurut aku juga semua profesi, semua apapun pasti bisa ditransferkan menjadi sebuah video YouTube, tergantung ya gimana mereka ininya ya. Iya, mentransfernya, realisasikan ya. Tersebut, merealisasikannya. Hold me close till I get up. Time is